特来向您请教。看玩意儿，正愁没人一起把，介意给你指点一雷霆珠。你若能从要求，好。要小心了。主子，就有极品。哼，好好送你归西。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-158-nya. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 157. Kemarin, Kinan yang menyamar sebagai tuan mudamu telah memberikan tantangan kepada dua murid ini, di mana mereka akan minum anggur. Ini bukan sekedar anggur sembarangan, karena jika kultivasi tidak kuat, maka hal itu akan menyebabkan gangguan pada meridian. Tapi hal itu justru membuat pohon kehidupan dalam diri Kinan mengalami peningkatan. Dua pria ini pun begitu terkejut dengan apa yang terjadi. Dan meskipun mereka sudah bergantian, tapi tidak ada satupun dari mereka yang berhasil mengalahkan Kinan. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun teler. Kinan mulai memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya mengenai guru-guru mereka, yang juga merupakan adik kakak. Hanya saja ketika mendengar cerita itu malah membuat Kinan marah. Karena bagaimanapun mereka bersenang-senang dengan cara menindas para manusia yang tidak bersalah. Kinan yang sudah tidak bisa menahan diri lagi langsung saja melakukan pertarungan dengan mereka. Ia dengan mudah membantai semua murid itu. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa kepada seorang murid yang sedang bersama dengan kataknya. Sesaat kemudian Yang Go pun datang untuk menemuinya, di mana pria ini tentu saja mengenalinya karena bagaimanapun dulu Yang Go sangatlah berjaya. Ia bingung mengapa Yang Go kemari padahal tugasnya adalah mengumpulkan sampah. Yang Go mengajak Lin berbicara, di mana ia seharusnya tahu alasan dirinya dibuang karena menentang metode kultivasi dari para leluhur. Namun karena sekarang dirinya mengalami hambatan, jadi Yang Go ingin belajar darinya. Karena Lin itu memiliki metode kultivasi yang bisa saja membantunya. Karena itulah ia kemari agar bisa menerima nasihat darinya. Lin merasa kalau Yang Go datang kepada orang yang tepat. Namun akhir-akhir ini dirinya mendapatkan mainan yang cukup langka. Jadi ia sedang bingung tidak ada yang menemaninya bermain. Jika Yang Go mau menemaninya bermain sebentar, maka dia akan memberikan sedikit pertunjukan kepadanya. Yang Go tidaklah mempermasalahkan hal itu selama dia bisa menyelesaikan masalah kultivasinya. Dia rela melakukan apa saja. Lin memintanya untuk melihat 3 manik petir. Selama dia itu bisa merebut ketiga manik petir itu dari tangannya, maka dia akan memenuhi permintaannya. Yang Go tidaklah mempermasalahkan hal itu dan langsung saja memulai permainan. Di saat Yang Go hendak meraih manik petir, Lin dapat mudah menahannya. 特来向您请教。看玩意儿，正愁没人一起把，介意给你指点一雷霆珠。你若能从要求，好。Alhasil kini mereka berdua akan terlibat dalam sebuah pertarungan. Yang Go akan mengerahkan segala kemampuannya untuk bisa merebut 3 manik petir tersebut. Dalam pertarungan ini terlihat dengan jelas kalau Lin memiliki kekuatan dan juga pergerakan yang jauh mengungguli Yang Go. Lin memintanya untuk tidak menganggap remeh dirinya, karena tidak mungkin bagi Yang Go bisa merebut manik itu dengan mudah. Tapi Yang Go tidak akan pernah menyerah. Dia langsung saja melakukan penyerangan lagi kepadanya, dan benar saja Yang Go sempat berhasil menangkap 1 manik petir. Tapi kekuatannya itu tidaklah cukup kuat untuk bisa menahan kekuatannya. Lin memberitahu jika menyentuh manik itu secara sembarangan hanya akan membahayakan nyawanya saja. Jadi lebih baik dia itu berhati-hati. Yang Go pun bingung harus berbuat apa karena bagaimanapun kecepatannya tidak terlalu kuat. Tapi Yang Go tidak akan menyerah dan akan kembali mencoba. Perlahan-lahan namun pasti dirinya mulai mengimbangi kecepatan Lin. Hingga padanya Yang Go berhasil menjebaknya dan langsung saja melakukan penyerangan dari arah bawah.
Semua ini dirinya lakukan demi bisa menahan pergerakan dari Lin. Selama ini berlangsung, manik petir langsung saja dia ambil. Namun salah satu manik petir malah dimakan oleh kodok Lin. Pada akhirnya dia pun telah gagal. Lin sudah memberitahu kalau pertarungan itu tidak akan mudah untuk dia menangkan. Tapi apa yang dia lakukan itu merupakan kecurangan. Hanya saja Lin merasa kalau kodoknya itu telah salah karena menganggap manik petir sebagai nyamuk, jadi langsung memakannya. Ia tidak ingin berdebat lagi dan sudah mengatakan kalau dirinya lah yang menang. Yang Gao tidaklah bisa menerima hal itu, padahal dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Dia pun ingin diberikan satu kesempatan lagi. Lin tidak menduga Yang Gao yang merupakan seorang jenius malah memohon kepadanya. Padahal dia itu sudah diterima sebagai murid leluhur, jadi seharusnya Yang Gao ini sangatlah hebat. Terlebih lagi dalam waktu 2 tahun saja dia sudah duduk di posisi murid sejati. Padahal Lin sendiri sudah berusaha begitu lama namun tidak kunjung berhasil. Jadi dia ini sangatlah kesal kepadanya. Lin akan memberikan keringanan kepada Yang Gao. Selama dia itu mau mengikuti tuan yang tepat, tidak akan ada hambatan dalam kultivasinya. Bahkan sekarang dia itu sudah mencapai tingkat berapapun yang dia inginkan. Lin yakin Yang Gao pasti iri dengan pencapaiannya. Melihat hal itu membuat Yang Gao tahu kalau Lin sudah menjadi anjing dari Nantianwan. Lin hanya tertawa saja karena Yang Gao tetap memilih menjadi orang baik. Jadi dia itu akan membiarkan teman lamanya itu menghabisinya. Seorang pun telah Lin keluarkan, di mana itu adalah Ouyang Jun. Tidak hanya itu saja, namun beberapa tetua juga telah dia keluarkan. Berhubung Lin ingin tahu bagaimana cara gurunya berkultivasi, jadi hari ini dia akan membiarkannya melihat bagaimana semua itu terjadi. Para mayat hidup ini sudah siap untuk langsung melakukan penyerangan kepada Yang Gao. Sedangkan di sisi lain, Qinan telah kembali ke hadapan gerbang harta untuk bisa menemui penjaga gerbang. Ia tidak menduga Qinan akan kembali kemari, namun dia itu tetap tidak akan memberikannya sedikit pun petunjuk. Jadi lebih baik dia itu pergi saja. Namun tujuan Qinan kemari adalah untuk menunjukkan niat pedang dangkal yang sudah dia pahami. Jadi Qinan harap ia bisa memberikannya sedikit petunjuk. Penjaga ini tidak menduga ia akan secepat itu memahaminya. Di sini Qinan langsung saja mengeluarkan pedangnya. Ia langsung memotong tetesan air di tempat itu, yang membuktikan kalau Qinan telah berhasil memahami niat pedangnya, yang adalah memotong waktu. Penjaga ini tertawa puas karena memahami lapisan sebelumnya memang tidak terlalu sulit. Tapi dia yakin Qinan hanya memahami yang pertama saja, namun tidak yang kedua. Sepertinya penjaga ini terlalu meremehkan Qinan, padahal gerbangnya itu dapat mudah dia hancurkan. Semua ini karena niat pedang sebelumnya yang mampu menghimpun aliran waktu. Kekuatan yang tidak terlihat itu tidaklah bisa terbendung lagi, yang bahkan bisa mengkikis setiap inci di dunia ini. Di bawah niat pedang itu semuanya akan kehilangan kilau permukaannya karena dimakan oleh waktu. Penjaga ini hanya bisa terdiam saja melihat apa yang telah Qinan lakukan. Perlahan-lahan gerbang menuju gudang harta karun pun mulai hancur, hingga membuka sebuah celah di mana Qinan langsung saja masuk ke dalam tempat tersebut. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.